Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di daurah yang baru atau mungkin kitab yang baru, kitab di daurah apa namanya. Bagaimana tidak, cuma ini kita macam mungkin bosan sedikit dengan takrirat. Kita membaca satu risalah yang menurut saya sangat penting sekali, menurut pengalaman saya membaca ini, yaitu tentang Manahijul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam. Ini kitab ini, Manahijul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam. Sebenarnya kitab ini apa namanya, tebal ya, ini sekitar 185 atau hampir 200 page. Akan tetapi oleh mu'alifnya Dr. Kohtar Ad-Duri dibuat muhadharah di Jami'ah Alul Bait di Mafraq, Urdun pada saat itu, dan karena sangat bagus sekali muhadharahnya, akhirnya dibuat macam risalah kecil ya ini, agar bisa dinikmati oleh oleh penuntut ilmu akademiknya. Jadi saya biasanya di kelas-kelas pertama ini saya tak banyak cakap, kelasnya sekejap saja ya, ini hanya untuk pengenalan kitab ini apa dan siapa itu mu'alifnya. Secara umum kitab ini namanya, daripada namanya adalah Manahijul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam. Manahij maknanya thariqah fuqaha di dalam istinbat daripada hukum hakam. Nah, fuqaha di sini itu bukan hanya fikih Syafi'i saja, bukan. Akan tetapi di dalam semua mazhab seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, sampai Ibadiyah pun juga ada, namanya juga ada. Bagaimana orang tersebut itu istinbat ahkam? Kenapa kok mesti ada di dalam fikih itu perbedaan perbedaan mazhab itu? Kenapa? Apa yang melatar belakangi perbedaan mazhab? Padahal kan sumbernya sama, kitab wa sunnah. Tapi kenapa ketika di dalam realitanya kita melihat banyak sekali perbedaan perbedaan mazhab, sampai yang mu'taraf itu hanya 4. Itu yang sampai kepada kita dengan sanad yang jelas. Kalau Anda tengok di dalam Asrul Mujtahidin, listanya mazhab itu kan lebih daripada 4. Masih ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhabnya Zaidiyah fihi menurut kita, menurut mazhab Arba'ah. Tapi pada zaman dahulu itu banyak sekali mazhab ini, Mujtahidin ini banyak sekali. Cuma yang sampai kepada kita dengan jalan yang benar diriwayatkan oleh para murid-muridnya itu ya hanya berapa namanya? Hanya 4. Daripada 4 itu sebenarnya apa yang melatar belakangi perbedaan mazhab itu apa? Ini sangat penting sekali ya. Jadi Anda itu seperti mengetahui sejarah perbedaan mazhab, sebab perbedaan mazhab. Jadi memang ada hubungan kitab ini dengan sikit daripada usul fikih. Nanti pun kita akan tengok beberapa pembahasan usul fikih, tapi tidak mendalam, hanya sebagai muqaddimah di dalam pengenalan adilah al-mujmalah di dalam istinbatul ahkam. Yang mana ada beberapa ibarat yang sangat saya sukai, yakni dalam kitab ini di akhir-akhir bahwasanya dia akan mengatakan bahwasanya hakikatnya perbedaan mazhab ini bukan perbedaan hukum. Karena ketika kita itu mengatakan apa sih bedanya Malikiyah dan Syafi'iyah itu? Oh, kalau Malikiyah itu menyentuh perempuan tidak batal. Kalau Syafi'iyah itu batal wudu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Loh, ini bukan perbedaan mazhab, tapi ini adalah hasil daripada perbedaan mazhab. Sebab itulah beliau secara spesifik dalam kitab ini menjelaskan sebenarnya mazhab itu apa sih? Beliau mengatakan bahwasanya mazhab itu adalah kaifiyatul istinbat, tariqul istinbat, dengan arti al-adillah al-ijmaliyah, itu namanya mazhab. Jadi Anda akan melihat bahwasanya di dalam mazhab Imam Malik
cara beristinbat berbeza dengan Imam Syafi'i, dengan arti adillah ijmaliyahnya berbeza. Contohnya dalam Imam Malik ada yang namanya ijma'u ahlil Madinah. Dalam Imam Syafi'i tidak ada. Dalam Imam Abu Hanifah ada istihsan, dalam Imam Syafi'i tidak ada. Dalam Imam Syafi'i ada yang namanya mafhum mukhalafah. Dalam Imam Abu Hanifah tidak ada. Lah, perbedaan dalam perkara ini dan perbedaan dalam perkara inilah yang membuat perbedaan mazhab. Walaupun mungkin hanya satu atau dua perkara saja, yang dimaknanya ada beberapa perkara yang diiktimat oleh mazhab Hanafiyah, tidak diiktimat oleh mazhab Syafi'iyah. Begitu pula sebaliknya. Tapi satu saja berbeza, di situ akan membuat mazhab itu berbeza. Dan ini yang namanya usul fikih. Jadi seperti perbedaan akidah menjadikan Anda bukan ahli sunnah, begitu pula perbedaan usul fikih, perbedaan adilah ijmaliyah di dalam usul fikih. Walaupun adilah ijmaliyah tidak sampai 9, hanya sangat sedikit sekali ya. Ada yang muttafaq alaihi, contohnya kitab sunnah qiyas ijma. Ini muttafaq alaihi dengan makna semua mazhab amik 4 ini. Kemudian ilah di dalam beberapa furuknya ya, beberapa furuknya mungkin ada khilaf. Kan tetapi secara umum 4 ini mereka muttafaq alaihi. Kemudian ada adilah mukhtalafiyah seperti dalam Syafi'i, aqallu makil, al-istishab, terus qaulu sahabah. Qaulu sahabah ini Imam Syafi'i tak ame, Imam Abu Hanifah ame. Loh, satu saja perbedaan dalam masalah ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini Anda sudah akan berbeza mazhab ya. Anda sudah akan berbeza mazhab daripada Imam Syafi'i ke mazhab yang lainnya. Kenapa? Karena impact daripada perbedaan mazhab dalam adilah kulliyah ini sangat besar sekali. Ribuan masalah akan berbeza. Cara Anda memandang masalah akan berbeza. Karena satu dalil ini akan mempunyai kaitan dengan banyak sekali masail. Jadi Anda berbeza pendapat dalam satu dalil, maknanya Anda akan berbeza pendapat di dalam banyak sekali masail. Dan juga Anda akan berbeza pendapat di dalam bagaimana cara Anda di dalam istinbatul masalah. Sebab itulah sebenarnya fikih muqaron itu tidak berbicara tentang, seharusnya tidak berbicara tentang kalau mungkin tarjih bainal madzahib, bainal pendapat. Saya rasa bukan di dalam hadisnya, bukan di dalam ayatnya. Kan tetapi sebenarnya kenapa daripada hadis ini, daripada ayat ini Anda bisa Anda bisa beristinbat. Bagaimana cara Anda untuk sampai kepadanya. Nah, makna ini mungkin tidak dijelaskan secara detail di dalam kitab-kitab yang lain. Saya ketika membaca kitab ini, saya itu teringat dulu, saya itu jujur di Hadrumut, di Al-Aqab, saya itu pernah membaca kitabnya Mustafa Al-Khid, silap namanya Asarul Ikhtilaf fi adillah muttafaq alaihi min hadal qadiyah ya. Kita tengok kitabnya Mustafa Al-Khid, salah seorang ulama Al-Azhar ini. Yakni apa asar ikhtilaf ketika ada perbedaan pendapat di dalam qiyas, ijma, kitab dan sunnah. Yakni ada satu mengatakan anak ahtaju bil qiyas, anak ahtaju bi ijma, satunya lain ahtaju bil ijma. Apa asarul ikhtilaf di dalam masalah ini? Kemudian ada kitabnya lagi Mustafa bil Bugha, asal ikhtilaf fil adillah al-mukhtalaf alaiha. Ini dua kitab ini mirip-mirip ya, kitab apa namanya Manahijul Fuqaha ini. Cuma itu level yang lebih dalam, di dalam banyak sekali masodi, sampelnya lebih banyak. Tapi kitab ini sebagai apa namanya mukhtasar. Ya memang sya'nu muhadarat qayyimah memang akan dibukukan. Nanti insyaallah akan datang saya pun nak membuat sebuah kajian, mungkin daurah dengan KM Khotibah sendiri. Kitabnya Dr. Amjad Rasyid, namanya apa tuh lupa saya. Dawabitul Fikril Ijtihadi. Mirip-mirip. Dawabitul Fikril Ijtihadi. Fi nafsil masalah. Dulu kitab ini dimuhadharahkan di Sewut. Kemudian karena cantik dibuat risalah. Wah, wujud alhamdulillah Al-Fakir ada PDF, jadi mungkin nanti boleh kita buat daurah juga, mungkin daurah ikut di bawah
apa ini namanya, di bawah takrirat atau mungkin di luar takrirat. Ya, ini intinya itu sama. Bagaimana seseorang itu bisa berijtihad. Dan ijtihad ini lebih umum ya daripada madhab Syafi'i atau selain madhab Syafi'i. Dan kitab ini aslinya tebal, 200 halaman, hampir 200 halaman. Wa mewujud di apa namanya, di internet mewujud. Anda boleh download dan nanti pun boleh kita buat daurah pembacaan kitab-kitab yang mungkin dibaca di akademik, di campus atau dimanapun itu ya. Dan insya Allah kitab ini mungkin tidak akan lama ya. Ini mungkin hanya sekitar, saya rasa maksimum 10 kelas pun sudah cukup untuk kitab ini. Dan dulu ketika saya mempelajari kitab ini, ketika saya master dengan Dr. Dr. Ad-Duri, beliau beliau menjadikan kitab beliau juga selain ini namanya Bahsun Fikih yang ada filenya ada di internet, nanti mungkin Ustaz Hasan boleh share, Hasan. Dia ada di Google di arsip ada, Anda boleh download ya. Kitabnya sudah saya share di di Facebook, warna biru itu, dia punya cover. Di situ dijelaskan tentang apa saja kitab-kitab mu'tamad dalam empat mazhab, apa saja yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i, dalam fikih Hanafi, dalam Maliki, di dalam Hambali, apa saja kitab yang mu'tamad, siapa saja ulama-ulama yang mu'tamad. Dan sangat bagus sekali. Jadi sampai Dr. Qahtan Ad-Duri ketika mengatakan kitab Bahsun Fikih itu mengatakan kitab ini kecil, tapi saya menulis ini macam saya tulis risalah doktorah saya. Penatnya macam risalah doktorah, karena dia mengumpulkan satu tuntas. Dan dulu kitab ini saya pelajari di Manchester, di master ketika saya masih di Jordan, di US. Kitab ini muqarrar tata silap di madah fikih muqarrar ausyid min hadal qabil. Dan beliau Dr. Qahtan menyuruh saya untuk menulis pada saat itu Bahsun Latif dalam maudhu apa saya lupa, dalam maudhu tolak kalau tak silap, dalam maudhu dalam maudhu tolak. Ala kullin ini sedikit tentang kitab Manhajul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam, dan yang mengarang ini banyak, kitab-kitab yang semacam ini banyak sekali. Ada kitab karangannya Utsman Syubair, ada yang ini banyak sekali. Dan ini sedikit berbeza dengan nanti yang mungkin akan kita baca setelah selesainya takrirat, yaitu tentang masalah Tarikhut Tasyri' Islami, tentang sebenarnya bagaimana perkembangan tasyri' Islam daripada fikih itu mulai daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang. Itu berbeda lagi karena ini hanya khusus di dalam sebab kenapa terjadi madzhab daripada aspek instrumen ijtihadnya, daripada aspek adillah ijmaliyah, yang mana nanti hasilnya beliau akan mengatakan bahwasanya perbedaan madzhab terpulang karena perbedaan dalil. Bukan dalil kitab wa sunnah, bukan, tapi perbedaan adillah ijmaliyah. Yang mana adillah ijmaliyah ini adalah maudhu usul fikih, dengan arti perbedaan mazhab terpulang dengan perbedaan usul fikih. Perbedaan usul fikihnya. Dan di akhir pun nanti juga akan disebutkan tentang thariqatul mutakalimin dan juga thariqatul fuqaha. Insyaallah apa saja usul fikihnya, begitu pula thariqatul jamaah. Ala kullin, ini sedikit tentang kitab Manhajul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam. Adapun mu'alifnya yaitu Dr. Qahtan Ad-Duri. Beliau ini ulama yang saya rasa sangat hebat sekali. Yani beliau ini akademik, dokter, tapi rasa-rasa macam Syekh Kabir, yani Syekh klasik. Yani saya sampai sekarang saya itu berpendapat bahwasanya durus diniyah ini atau pembelajaran agama ini, dia tidak bisa difahami, ditekuni hanya melewati akademik. No, ini pendapat saya pribadi ya. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak tidak setuju. Karena saya ini juga belajar di kampus. Jadi saya ini belajar di kampus daripada S1 sampai S3. Jadi saya itu banyak sekali berjumpa dengan pensyarah atau berjumpa dengan dosen. Yang mana dosen ini atau pensyarah ini mungkin ada yang basicnya itu memang murni akademik, ada yang basicnya itu ada mix dengan pondok.
Dan ketika sudah masuk di dalam ranah kampus, ranah pengajaran, Anda akan melihat banyak sekali perbedaan yang sangat signifikan daripada dosen yang memang mereka itu basicnya adalah dirosah klasikiyah, dirosah klasikiyah, dan yang hanya berdasarkan akademik belaka, sangat jauh sekali. Yakni yang akademik ini Anda akan melihat yang murni akademik, yakni pembelajarannya agama itu hanya melewati S1, S2, S3, degree, master, PhD. Hanya semacam itu saja. Anda akan melihat besar di dalam dia punya kelayakan saja, dokter, profesor. Akan tetapi ketika Anda lihat dalam-dalamnya, dia macam empty. Saya banyak jumpa semacam itu. Karena itu banyak basic-basic pun tak paham, lebih pandai bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Yang mana kalau Anda tak bisa bahasa Arab, saya pun pelik macam mana ada dokter tak boleh bahasa Arab. Wah, ada wujud. Anda akan tengok banyak sekali dokter-dokter yang mengajar itu bahasa Arab pun dia tak terlampau bahasa Arab pun dia tak terlampau pandai dia punya bahasa Arab. Tetapi mendapatkan gelar-gelar yang sangat tinggi sekali. Dan ketika Anda cek, banyak sekali basic-basic agama yang dia pun tak tahu, berbeza dengan dokter-dokter yang memang basicnya itu daripada pondok. Belajar pondok 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kemudian baru akademik. Pada saat itu, orang ini berbeza. Saya rasa ini memang benar-benar ulama-ulama kibar yang ia cuma baina thariqah klasikiyah dan thariqah akademia. Dan wallahu a'lam, saya tengok Dr. Kohton Ad-Duri ini minhum yang bisa ya cuma baina dua thariqah ini. Dan ketika saya melihatnya itu rojul tajid. Dan juga guru saya yang sekarang nak balik ke Irak itu dokter Arif Ali Arif yang nak balik ke Irak, dia pun juga sama seperti itu ya. Dokter yang cuma baina thariqah klasikiyah dan thariqah akademia. Dan tadi saya tengok beberapa terjemah tentang Kohton Abdurrahman Ad-Duri ini, ternyata beliau itu graduate daripada Jamiatul Iraq. Beliau lahir tahun 1940, maknanya kalau beliau sekarang masih hidup, dan saya rasa masih hidup lagi, maknanya umur beliau itu sudah 84 tahun ya, 84 tahun. 84 tahun. Beliau graduate ke Jami'ah Baghdad. Dia itu Faqihun Iraqi. Beliau graduate ke Jami'ah Baghdad tahun 1961. Kemudian 1969 beliau graduate master di Jami'ah Baghdad juga. Kemudian untuk PhD beliau pergi ke Mesir, ke Darul Ulum, ada Darul Ulum ya, Universitas Kairo. Beliau dapat doktorah tahun 1984. Risalah doktorah beliau namanya Ad-Dut Tahkim fil Fiqhil Islami wal Qanun al-Wadi. Tahkim, ada tauliyah wa tahkim. Tahkim itu dijadikan hakim. Jadi saya ada begaduh, tak jumpa hakim, dijadikan Anda sebagai hakim. Beliau tulis masalah ini, dan ini diantara masalah-masalah yang sobat dalam fikih, perbedaan antara tauliyah wa tahkim. Dan beliau itu memang daripada keluarga ilm daripada keluarga keluarga daripada buyutul ilm, dan beliau mempunyai beberapa anak, dan 4 orang anaknya itu semuanya dokter dokter semua. Ada yang namanya Ya'rub Kohton, profesor di nanoteknologi Ya'rub Kohton, nanoteknologi. Ada lagi Ya'la Kohton, doktorah fil fikih wa usuluh. Ya'mur Kohton, doktorah fi ilmil hasub, komputer. Asma Kohton, doktorah fi idoratil amal. Yani semuanya doktorah. Masya Allah kan. Dan banyak sekali beliau mempunyai pengalaman itu, diantaranya khabir, tenaga ahli fi lajnati syariah wal qanun bil majma' ilmi al-Iraqi.
dan juga salah satu tim untuk penyiapan manhaj kuliah dirasat fikih wal qanuniyah fi Jami'ati Alil Bait bil Urdun. Banyak sekali ya, nih saya tengok ini beliau mempunyai keahlian itu banyak sekali, dan kitab-kitab beliau saya rasa banyak yang cantik, ya, ini di antara doktur yang beliau itu aktif di dalam menulis dan sangat produktif sekali. Di antara kitabnya yang paling saya suka ya ini Manhajul Fuqaha fi Sifatil Ahkam. Kemudian beliau itu juga mempunyai satu kitab dalam ilmu kalam, Akidah Islamiyah wa Madzahibuha Taqbal semacam. Mungkin nanti boleh kita buat daurahnya dengan KMG juga. Yani semacam pengenal terhadap semua madhab, yakni semacam kitab Al-Firaq wa Tayyarat. Firaq wa Tayyarat. Dan ini diantara fan yang sampai sekarang jarang yang mengajarkannya. Yani Firaq wa Tayyarat dengan arti apa saja mazhab-mazhab Islami aqaidi ini, kemudian pendapatnya apa saja, dan sedikit tentang dalilnya. Yakni hadza fi ghayatil ahamiyah. Dan wallahu alam kitabnya Dr. Qahtan Ad-Duri ini termasuk yang paling penting di dalam bidangnya karena mudah dan dipakai sebagai dipakai sebagai referensi untuk para thalib jamiah. Dan sangat jarang ya ada orang itu mengajar online semacam ini tapi menggunakan kitab-kitab muqarrar jamiah. Yani kalau kita boleh baca semua kitab-kitab muqarrar jamiah dengan KMG macam itu, seperti kitab-kitabnya Syekh Budi, kitab-kitabnya Qahtan Ad-Duri yang banyak dipakai dalam kampus-kampus. Masya Allah, KMP boleh jadi kampus ya. 10 tahun yang akan datang, lalu tahun yang akan datang akan banyak kitab-kitab kampus yang ada di KMG. Dan belum ada. Contohnya kitabnya siapa itu? Wahbah Zuhaili. Belum ada kan? Yang macam kitab itu, kitabnya Syekh Budi, kitabnya Wahbah Zuhaili. Wahada fi ghayatil ahamiyah. Karena selain kitab-kitab klasik, kitab-kitab pondok yang dipelajari di pondok-pondok, kampus ini juga penting ya. Walaupun banyak orang tidak setuju dengan kampus, akan tetapi kampus ini lahu saulah wa jaulah ya. Bahkan mungkin efeknya lebih tinggi daripada pondok di dalam banyak sekali aspek ya. Dan kitab-kitab yang ada di situ juga tidak semuanya itu buruk ya, memang banyak yang buruk, saya akui itu. Jadi saya tengok banyak beberapa pensyarah itu mengarang kitab itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi takmim untuk semua semacam itu tidak boleh. Ada yang elok dan ada yang tak elok. Di antara para asatidzah akademiyah yang saya rasa perlu dikaji pemikirannya, yang confirm mereka itu ahli sunnah adalah ya ini Qahtan Ad-Duri. Wa alal fikrah wallahu a'lam, Qahtan Ad-Duri macam pernah datang ke Perlis. Karena saya tengok ada jurnal menulis tentang Qahtan Ad-Duri di Perlis ya, di Perlis. Nanti coba saya cek lagi bagaimana. Tengok di Google ada macam jurnal atau tulisan tentang Qahtan Ad-Duri dari Jamiah Perlis. Mungkin beliau itu pernah ke Perlis, wallahu a'lam, dijemput di Perlis. Tapi beliau, setahu saya beliau itu ahli sunnah ya, karena beliau tak suka dengan Ibn Taimiyah, dan pernah cakap dengan saya semacam itu. Ibn Taimiyah itu terpengaruh dengan Zaguni bla 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 ya. Ini maknanya beliau tak suka dengan Ibn Taimiyah. Dan beliau ini beberapa hari yang lalu ada beberapa ruang diskusi yang ada Syekh Said Khoda di dalamnya dan memuji Qahtan Ad-Duri dalam diskusi itu yakni yatum katsir minal mutakalimin kibar, di antaranya Syekh Rizal Hamadi, Syekh Bilal, wa Syekh fulan yatakalam anil illah aw syai' min hadzal qabil. Dan ada salah satu daripada risalah doktorah yang asrafa alai Qahtan Ad-Duri dan beliau memuji ini risalah jayidah dan semua orang yang tahu Qahtan Ad-Duri pasti tahu bahwasanya beliau ini bukan pensyarah yang calang-calang ya, ini bukan pensyarah yang biasa. Beliau ini pensyarah yang tak sama dengan pensyarah pada umumnya. Dan beliau itu banyak mengajar postgraduate, master dan PhD. Beliau mengajar fikih muqarrar, nadoriyat fikih, tarikh tashrih islami, nadoriyat ta'assuf istiqmalil haq,
fil fikih Islami, nadhariyatul Thoman, teori Thoman. Nah, nanti ada beberapa, mungkin nanti kita juga bisa membaca tentang beberapa subjek masalah khosoh di dalam fikih di KMG, mungkin masalah nadhariyatul Thoman. Apa itu Thoman? Nadhariyatul ta'assuf istiqmalil haq. Di kampus-kampus sekarang cara mempelajarinya semacam itu. Teori tentang Thoman. Thoman itu apa? Jaminan. Teori tentang ta'assuf istiqmal. Ta'assuf ini maknanya mubalaghah. Istiqmalil haq. Jadi ini hak saya nak guna sesuka saya. Itu namanya apa? Ta'assuf istiqmalil haq. Dan beliau juga mempunyai kitab di dalam Ulumil Hadis Syarif wa Hadisul Ahkam. Dan beliau sampai sekarang wallahu a'lam masih mengajar di WISE, di Jamiatil Ulum Islamiyah Alamiyah. Kama haka dibilang wala yazalu mustamirran fi hadzal amal. Yani beliau itu masih yusrif ala doktorah di banyak sekali kampus-kampus di Urdun. Yani. Dan wallahu a'lam imam sekarang beliau itu di Jamiah Alul Bait atau di Jamiah Ulum Islamiyah. Alul itu di Mafraq Urdun, Jamiah Ulum Islamiyah di Amman Urdun. Yani. Dan beliau sudah yusrif ala dekat 100 risalah doktorah. Maaf, hampir 100 risalah magister, 10 rosail doktorah. Dan beliau sudah yunakis hampir 200 risalah magister dan hampir 22 risalah doktorah. Dan sampai sekarang pun beliau masih masih buat ini. Wallahu a'lam beliau masih mengajar atau sudah pensiun, saya pun tidak tahu, kena tanya orang-orang Jordan. Nanti coba saya tanyakan di grup-grup Jordan apakah beliau ini masih mengajar ya, masih mengajar, dan semua diberi umur panjang. Dan beliau juga dianggap sebagai mutakalim. Sampai saya tengok itu ada satu orang perempuan bahitha menulis risalah doktorah judulnya Qahton Ad-Duri wa Juhuduhu Al-Kalamiyah Dirasah Maudu'iyah Muqaranah. Sebab menulis ini, orang ini mendapatkan gelar doktorah. Yani ketika ada seseorang ditulis pendapatnya di dalam satu majal, menunjukkan bagaimana kekuatan orang ini di dalam di dalam aroknya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang sosok Dr. Qahton Ad-Duri. Anda boleh tengok di banyak sekali sumber-sumber yang bisa Anda tengok daripada Qahton Ad-Duri, terutama di dalam kitab-kitab dalam kitab-kitab beliau, seperti yang paling penting kitab beliau itu ya ini Manhajul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam, kemudian Bahthul Fiqhi, kemudian Aqidah Islamiyah wa Madzahibuha. Wah, saya rasa semua dari kitab-kitab itu ada di dalam internet, dan kalian boleh download di Ali. Dan insya Allah nanti bila-bila kita boleh buat kelas khas untuk pemikiran-pemikiran beliau dengan KNG atau dengan orang-orang yang lain, yayasan-yayasan yang lain di dalam masalah daurah-daurah ini. Jayid, nak teruskan baca sikit atau nak ada tanya tentang kitab ini, silakan. Kalau tak, mungkin saya baca sikit daripada kitab ini sebagai muqaddimah. Ya. Ada nak tanya? Ada yang nak tanya? Kita ada kok. Teruskan. Jayid, nakra qalilan daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manhajul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam. So tengok di bawah, hadihi muhadharatun alqaituha ala talabati dirasatil ulia bi Jami'ati Alif Bait. Ini adalah muhadharah kuliah umum yang aku berikan kepada pelajar postgraduate di dalam Jami'ati Alul Bait Mamlakah Urduniyah Hashimiyah fi Madati Manhajul Bahas Indal Ulama Muslimin tahun 1997, yakni hampir 20 tahun, yakni
sekitar 17 tahun, berapa tahun yang lalu? 97 ya, hampir 17 tahun yang lalu. Subhanallah ya, nih selama kelas-kelas itu cantik, Anda jangan tak yakni selama kitab atau muhadharah itu cantik, pasti akan ditulis dan orang pasti akan mazal yastafiduna gitu kan. Manahijul fuqaha fi istibatil ahkam al-fiqh lughatan wa istilahan. Al-fiqh fi asli lughah al-fahm. Fikih itu di dalam asli lughah maknanya apa? Al-fahm. So tengok liragib apa al-mughrib lil mutarrizi. Yani ini beliau amik dari mana? Fikih itu di dalam bahasa itu adalah faham. Beliau amik daripada al-mughrib lil mutarrizi, al-misbahul munir. Ini misbahul munir di antara kamus-kamus yang penting untuk para orang yang nak belajar fikih ya. Misbahul munir lil Fayyumi. Beliau itu menjelaskan tentang al-fat syarhil kabir. Al-fatu syarhil kabir lil Rafi'i atau terkenal dengan nama Fathul Aziz, terkenal dengan nama Fathul Aziz. Dan guru saya, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, selalu mengatakan Misbahul Munir ini qamusul fikih. Ada qamus lugawi seperti Tajul Arus, As-Sehah atau Mukhtarus Sehah. Itu semuanya adalah qamusul fikih. Akan tetapi Misbahul Munir semuanya itu apa adalah qamusul fikih. Kalau yang lainnya itu adalah qamusul lugawi. Misbahul Munir qamusul fikih, walisanul Arab ini qamusul lugawi, wal qamusul muhit wal mufradat lirragib. Al-mufradat lirragib ini Ragib al-Asfahani yani. Wa kulluha fi madatil fikih. Di sebagian kamus lagi dikatakan al-fikih bukan hanya al-fahm tapi al-fahmu daqiq. Faquhar rajul ay fahima hadhil mas'alah fahman daqiqan. Bukan hanya kefahaman tapi kefahaman yang mendalam. Al-fikih yani. Wa qad warada fil Qur'anil Karim bi hadzal ma'na fi ayatin adidah minha. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an kata-kata fikih ini ada dengan makna al-fahm. Seperti ayat fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kenapa kaum-kaum ini hampir yakni la yakaduna yafqahun, yakni kok tidak paham-paham gitu loh. Kok tidak paham-paham, yakni hampir paham itu maknanya apa? Orang ini hampir paham, maknanya tidak paham. Anda suka hampir graduate apa hampir tak graduate? Hampir tak graduate. Kalau hampir graduate maknanya tidak graduate. Hampir tak graduate maknanya ada graduate. Wa qalu azza wa jal wa qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma naqul. Ya Syu'aib, aku tak paham banyak perkara yang kamu katakan. Wa qalu subhanahu wa ta'ala wa in syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan semua perkara itu pasti bertasbih kepada Allah, cuma kalian tidak memahami. La tafqahun ay la tafhamun. Tasbih-tasbihnya mereka. Wa qauluhu ta'ala fi su'ali Musa li rabbih subhanahu yani. Dan firman Allah di dalam pertanyaan Nabi Musa untuk Tuhannya. Wahlul 'uqdatam min lisani, yakni permintaan Musa untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli ya Rabb. Uhlul ini lepaskan, uraikan ikatan yang ada di lidahku agar mereka itu bisa untuk memahami perkataanku. Dikatakan Nabi Musa itu ada nau minal pelat. Dia lidahnya sedikit susah untuk berbicara. Saya pun ada semacam itu. Ada semacam pelat sedikit. Ayo, dan Nabi Musa meminta, ya Rabb, benarkan lidahku ini agar aku ini bisa untuk agar mereka bisa memahami apa yang aku katakan. Wa minhu du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Abbasin radhiyallahu taala anhuma biqaulihi Allahumma alimhu din wa faqihhu fit ta'wil ay fahimhu ta'wilahu wa ma'na. Dibilang seperti doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau hanya dia yang sahabat radhiyallahu taala anhu. Kalau dia dan ayahnya sahabat radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas kan Abdullah bin Abbas. Abdullahnya sahabat, Abbasnya juga sahabat. Karena itu radhiyallahu taala anhuma.
Biqaulihi Allahumma alimhu din wa faqihhu fit ta'wil. Ya Rabb, ajarilah dia itu di dalam agama dan fahamkanlah dia itu takwil. Karena itu kan berkat doanya ini makna kan fahimhu takwil kan apa faqihhu fit takwil ay fahimhu takwilahu wa makna. Fahamkanlah dia itu takwilnya Al-Qur'an, maknanya Al-Qur'an. Takwil ya, di takwil itu sarful lafadz an dzahirihi. Takwilnya ini apa dan maknanya apa ya? Ini fahamkanlah dia itu tentang Al-Qur'an, zahir maknanya dan ghairu zahir maknanya. Karena itu Ibn Abbas ini menjadi apa namanya turjumanul Quran. Wa dhahaba Raghib al-Asbahani dalam kitab beliau Mufradatul Quran ila annal fiqha huwa ma'rifatu batini syai' wal wusul ila a'maq. Dikatakan fikih secara bahasa itu adalah Anda itu mengetahui sesuatu sampai apa namanya? Sampai dasar-dasarnya. Sampai dasarnya itu namanya apa? Fikih. Ma'rifatu batini syai', Anda mengetahui batinnya sesuatu dan Anda sampai ke apa namanya? A'maq. Anda sampai ke ujungnya. Anda sampai ke akar-akarnya. Tengok dari mana beliau itu mendapat ini. Al-Madkhal fi Ta'rif bil Fiqh Islami Muhammad Mustafa Shalabi Darun Nahdha Al-Arabiyah di Beirut. Ayo. Wa fi hadzal qaul ziyadata makna diqqah wa ta'ammuq alal asli lughawi. Dan menurut pendapatnya Raghib al-Asbahani itu karena kadangkala dalam Al-Qur'an itu mungkin ada penggunaan yang lebih daripada penggunaan yang ada di lughah. Karena dalam Al-Qur'an pun bukan hanya menjelaskan tentang lughah saja, tapi juga menjelaskan tentang syariat. Sebab itu mungkin pemakaian dalam Al-Qur'an lebih daripada yang ada di lughah. Dan Raghib al-Asbahani menyebutkan beberapa kemungkinan makna yang ada dalam Al-Qur'an, dan di antaranya di beberapa makna dalam Al-Qur'an fikih tidak hanya digunakan untuk mutlakul faham, tapi al-fahmud daqiq. Fahmud daqiq, menurut apa yang dikatakan oleh Raghib al-Asbahani ini, ada semacam sedikit pertambahan makna daripada apa yang ada di dalam lughah. Kalau lughah hanya mutlakul faham, di dalam Raghib al-Asbahani ada al-fahmud daqiq, ada al-fahmud daqiq. Wa qayyadahu Ibnul Qayyim fi kitabih I'lamul Muwaqqi'in. Yani ini Ibnul Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah. Yani pasti tidak ada masalah. Nahnu nangkul anhu di dalam beberapa masalah yang tidak berkaitan tentang apa namanya? Tentang akidah, walaupun saya tidak terlampau suka masalah ini. Yani, karena menukil daripada Ibnul Qayyim itu yuhib bahwasanya beliau itu lahusyan di dalam akidah Islamiyah, di dalam ulum Islamiyah yang selevel dengan ulama-ulama ahli sunnah, yang saya rasa itu tidak. Yani, Wen Ibn Qayyim, Wen Imam Tauzi, Wen Ibn Qayyim, Wen Baydawi. Yani. Dan Ibn Qayyim mempunyai kitab dalam usul fikih namanya I'lamul Muwaqqi'in atau Bil Alamin. Muwaqqi'in namanya yang sain, karena ahli usul fikih itu sain atas nama Allah. Jadi kalau ada hukum fikih, kan para ulama kan yang apa namanya, para fuqaha yang mengatakan oh ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, dan perkataannya para fuqaha ini halal, ini haram, sama seperti Allah itu mengatakan ini halal, ini haram. Seperti ini adalah Allah, tapi yang sen adalah mereka. Ini adalah hukum Allah. Apa tandanya hukum Allah? Saya yang cakap. Subhanahu wa qadirnya mujtahid. Yani. Mujtahid itu adalah representasi Allah di dunia. Ulama adalah representasi Allah di dunia. Jadi walaupun Anda yang mengatakan ini haram, tapi seperti Allah yang mengatakan ini haram. Sebab itulah para ulama itu yuwaqi anillah, sain atas nama Allah. Dari situ Ibnu Qayyim membuat kitab usul fikih namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Al-fikih bi fahmi muradil mutakallim min kalami. Dibilang fikih itu adalah makna fikih itu adalah bagaimana Anda itu memahami apa yang diinginkan mutakalim daripada perkataannya. Mutakalim A, Anda paham A. Kadang-kala kan ada orang itu kan salah paham apa yang dikatakan oleh mutakalim, dia paham apa. Pada saat itu Anta ghairu faqih.
Wa dzalika biqaulihi, bagaimana kok Anda bisa bisa memahami Ibnul Qayyim, memahami makna fikih itu fahmu muradil mutakallim min kalamihi wal fikih akhassu minal fahm wa huwa ay al fikih fahmu muradil mutakallim min kalamihi. Yani fikih itu lebih umum, lebih khusus daripada faham. Kalau faham itu memahami apapun, tidak. Fikih itu Anda memahami apa yang diinginkan oleh yang berbicara dengan Anda. Yani Anda memahami masalah, Anda memahami banyak perkara, tapi memahami perkataan orang syai'un khas daripada apa namanya? Faham, itu fahamun muqayyad. Wa hadza qadrun za'id ala mujarradi wad'il lafadz fil lughah. Dan ini adalah perkara yang lebih daripada wad'ul lafadz. Oh, fikih mutlakul faham. Ini lebih daripada fil lughah, karena ini bukan hanya faham tapi fahmun khas. Yakni faham untuk muradil mutakallim. Fikih dengan makna ini misdaqun min masadiqil faham. Bukan makna untuk faham. Bukan makna untuk fikih. Bihasa bi tafawuti maratibin nas bi hadzal faham tatafawat maratibuhum fil fikih. Karena ketika orang itu berbeda kepahaman, Anda memahami mutakallim sampai 20%, ini sampai 30%, ini sampai 40%. Orang yang level pemahamannya itu tinggi, dia berbeza dengan yang level pemahamannya apa? Rendah. Karena perbedaan level pemahaman itu berbeza tingkatan seorang ulama. Wadah ya, tingkatan seorang ulama. Sebab itulah di dalam fikih itu ada yang namanya mujtahid mutlak, ada yang namanya mujtahid muntasib, ada yang namanya ashabul wujuh, mujtahidul fatwa. Semuanya terbina terhadap apa yang mereka pahami daripada qaulullah, qaulur rasul, wa qaulus syafi'i. Semakin mereka dalam pemahaman mereka terhadap masadir-masadir ini, semakin tinggi derajat mereka sebagai seorang ulama. Akan tetapi, apakah ini mutlakul faham? Tidak, ini fahmun khas untuk kalam-kalamnya seseorang. Mutakalim ini syamilun lillah war rasul wal ulama. Sebab itulah mujtahidul mazhab itu hanya memahami pendapat Imam Syafi'i saja. Begitu pula mujtahidul fatwa hanya tarjih bainal aqwali ashabil wujuh. Semuanya terbina atas bagaimana Anda memahami muradul mutakalim. Cuma di sini mutakalimnya khas, yaitu Imam Syafi'i, ashabil wujuh, atau Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah mutakalim al-khas. Bukan semua yang mutakalim, yakni bukan maknanya saya ini memahami perkataan Ammar, saya mujtahid, tidak. Karena Ammar ini bukan seseorang yang dusyan. Ammar itu sesuatu yang dusyan di dalam fikih. Jadi memahami perkataannya tidak berpengaruh banyak di dalam kelayakan saya di dalam apa namanya fikih. Wallahu a'lam. Wa huwa ma dzakarahul Jurjani fi ta'rifati. Dan ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani. Syekh Syarif Al-Jurjani. Beliau adalah salah seorang muntaha, referensi utama di dalam ulumul akliyah mutakalimin al-mutaakhirin. Beliau mempunyai kitab yang sangat bagus sekali. Wa ana arju suatu saat kita bisa untuk memahami dan mendahulukan kitab ini. Itu tentang takrifat. Takrifat itu adalah definisi daripada al-fatal, daripada makna-makna yang ada di dalam ilmu kalam, di dalam banyak sekali ilmu. Karena masalah kita di dalam ilmu itu berkaitan tentang di dalam malharatut tasawur. Dan inti daripada tasawur itu adalah babu takrifat. Kalau Anda ingin tatasawwar syai'an ma, idhab ila ta'rifihi. Fa inna ta'rifat maksud daripada babut tasawurat, seperti maksud daripada babut tasdiqat adalah kias. Di sini Imam Syekh Syarif Al-Jurjani mengarang kitab Ta'rifat, yang mana sampai sekarang kitab itu masih dijadikan landasan di banyak sekali ilmu untuk mengetahui makna tentang beberapa istilah, seperti apa itu istilahul ilm, apa itu istilah lazim. Nah, dalam semacam kitab mustolahat untuk kalami. Mustolahat untuk kalami, dan bukan hanya ilmu kalam saja. Dan semua ilmu yang berkaitan tentang ulumul akliyah, bahkan ulumul nakliyah, semua dibahas oleh Imam Syekh Syarif Al-Jurjani. Dan ada beberapa ulama-ulama yang lain yang mengarang semacam ini.
Di antaranya adalah Abil Baqo Al-Kafawi dalam kitab beliau Al-Kulliyat. Begitu pula Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Usudul Aniqah, Ta'rifatit Daqiqah. Itu adalah kitab-kitab yang mirip-mirip dengan kitab Ta'rifat Syarif Al-Jurjani. Al-fiqih fil lughah ibaratun an fahmi gharadil mutakallim. Terus tengok, fikih di dalam bahasa itu adalah ibarat bagaimana Anda itu memahami maksud mutakalim daripada apa namanya? Maksud mutakalim daripada perkataannya. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Maknanya wallahu a'lam, mungkin Ibnu Qayyim ambil masalah ini daripada Syekh Syarif Al-Jurjani. Wujud kitab ta'rifat ini mewujud di internet pun ada, Anda boleh tengok. Dan kitab ta'rifat ini sangat penting sekali saya rasa, karena Syekh Bilal ketika mengajarkan kita ada Basul Munazarah, beliau mengatakan banyak sekali sebenarnya orang-orang itu mempunyai kesalahpahaman di dalam bab tasawuf. Dan banyak orang-orang itu menghukumi sesuatu tanpa mengenal tasawuf. Padahal al-hukum ala syai'i far'un an tasawwuri. Sebelum Anda menghukumi, hendaknya Anda tasawur dulu. Dan kitab-kitab semacam ini mengobati ketidaktahuan kita tentang tasawurat, mafahimin, asya. Wallahu a'lam. Maka waqaf lahadlah qadar insyaallah. Siapa yang nak tanya? Fikih fil istilah qaluhu dalam pertemuan yang akan datang. Kita tanya lama-lama dalam pertemuan ini karena saya memang pertemuan ini singkat saja sebagai diskusi atau apa yang nak tanya tentang banyak perkara tentang usul fikih kitab ini tutur kohton, silahkan. Baik, ada yang nak bertanya? Tak ada? Kita ada kok, insyaAllah. Oke, insyaAllah kita jumpa lagi di kelas yang akan datang ya. Terima kasih Ustaz Amar. Taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum.